Judulnya itu provokatif. Sudah keren-keren intelligent design kan keren, intelligent ditambahi an gitu kan. Jadi yang mendesain bodoh atau gimana tidak tahu. Tadi menjelaskan alam semesta yang sebetulnya ya segala sesuatunya yang sebetulnya kelihatan kompleks tapi ternyata tidak kompleks-kompleks amat gitu ya. Saya akan berbicara mengenai kehidupan aja. Kehidupan ini adalah bagian dari alam semesta. Kalau kita ngomong kehidupan kita ya di bumi ini ada, hidup di luar sana enggak jelas ada apa enggak ya. Enggak jelas ada apa enggak. Diklaim aja ada ini apa makhluk. Misalkan saja kalau kita melihat ada makhluk UFO ya, unidentified object datang terus dia punya mata kayak kita cuman hitam terus dia punya tangan, itu bohong, enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin karena itu bisa terjadi kalau misalkan ada calon manusia yang hampir sama terus pindah ke sana baru mengalami perubahan yang berbeda. Nanti kita bicarakan. Kehidupan itu berasal dari bumi ya. Enggak ada kehidupan di luar bumi. Paling tidak sampai sekarang belum ada gitu ya. Datang itu ya. Yang maha hidup segala itu ya belum tahu. Dan kehidupan ini yang merubah bumi. Bumi kita ini adalah dirubah oleh kehidupan. Awalnya tidak seperti itu. Karena ada kehidupan, bumi juga berubah. Tapi ya jangan sok-sokan ya. Saya itu seringkali melihat save the earth itu. Apanya yang mau diselamatkan bumi ini ya. Ya. Bumi ini tidak ada manusia juga nggak apa-apa kok gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Kita tuh enggak paten gitu ya. Kita tuh istilahnya baru kos kemarin aja muncul gitu ya. Dari sekian panjang bumi yang 6,5 miliar itu kita itu baru ada sekitar 300.000 tahun yang lalu. Baru kemarin gitu ya. Jadi kok gaya-gaya mau menyelamatkan bumi itu apanya yang diselamatkan? Bumi ini tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia juga nggak apa-apa. Dulu pernah gitu dan nggak apa-apa bumi itu ya. Oke, kehidupan ini berasal dari bumi dan kehidupan ini mengubah bumi. Kalau kita mau save the earth sebenarnya kita mau menyelamatkan kita supaya bumi itu lebih ramah pada kita itu. Nah, ini asal usul kehidupan ini kan. Kalau ngomong tentang itu unintelligent design itu ada beberapa teori itu ya. Kehidupan itu diciptakan oleh supranatural pada saat yang istimewa. Kapan enggak tahu ya kapan itu. Pokoknya begitu. Itu teori kreasi ya. Terus ada lagi teori yang mengatakan kehidupan muncul dari benda tidak hidup pada berbagai kesempatan ya. Ya mendadak kemudian kalau misalkan kelapa diparut terus jadi kremi gitu ya gitu. Loh itu orang Jawa itu sampai sekarang ojo makan klopo kermien gitu ya itu. Dia menganggap bahwa klopo kalau diparut itu kelapa itu kalau dimakan jadi kremi gitu ya itu. Itu ada itu sampai sekarang banyak. Nenek saya masih bilang gitu. Almarhum ya. Ya, ada kehidupan ya tidak berasal usul ya dari dulu ya sampai sekarang seperti ini gitu ya. Ya ada manusia, ada tikus, ada sapi gitu ya. Dari dulu ya begitu jumlahnya tetap gitu ya. Adalah itu yang namanya keadaan steady state mantap gitu. Kehidupan datang dari planet ini di planet ini dari mana saja ya ada ya itu tadi yang terus ada dari planet lain datang terus nyiprati sperma terus macam-macam dah. Kehidupan itu sulit diterima. Nah, yang bisa terjelaskan secara masuk akal itu ya itu kehidupan muncul berdasarkan hukum fisika dan kimia itu ya. Loh karena kita ini memang bahan kimia. Makanya seringkali itu jangan makan obat dari dokter, itu obat itu mengandung senyawa kimia. Loh, lah mana ada yang enggak kimia di bumi ini itu. Air aja kimia kok ya. Ya, semua itu. Atau ini sama seperti bahan-bahan herbal. Ini alami. Loh, obat yang diberikan dokter itu ya diambil dari alam apa dari akhirat? Enggak. Ya, itu kesalahan-kesalahan yang seperti itu tuh kelihatan simpel tuh akhirnya jadi herbal ini alami. Itu semua ya alami. Mana ada yang akhirati? Enggak ada itu. Ya. Ya, jadi segala sesuatunya itu berdasarkan hukum fisika dan kimia dan kehidupan ini juga berdasarkan hukum kimia dan fisika. Dan nanti saya akan mencoba menjelaskan bahwa yang diterangkan oleh Mas Iwan tadi, Prof Iwan tadi bahwa memang semuanya simpel dan pada dasarnya manusia itu bodoh ya. Bodoh memang kita ini. Kita tuh jadi pinter karena gerombolan tadi itu loh. Ya. Karena gerombolan tadi. Ya, oke.
Nah, ini kalau kita ngomong kehidupan, tadi ngomong kehidupan. Kehidupan itu apa hidup itu kan gitu kan. Jadi akhirnya kita itu batasan hidup itu juga nggak jelas mana yang dibilang hidup gitu ya. Ada yang ya sampai sekarang itu mobil tuh punya nyawa loh. Nah, itu tepuk jidat lagi kita ya. Mobil kok punya nyawa? Nyawa aja manusia aja nggak punya nyawa kok ya gitu. Kok mobil punya nyawa? Ciri-ciri kehidupan akhirnya ya kita sepakati memang akhirnya yang dinamakan hidup itu apa? Satu itu homeostasis. Homeostasis itu keteraturan, teratur gitu ya. Teratur, ada keteraturan, ada keseimbangan di dalamnya. Keteraturan, teratur. Jadi ya hidup itu teratur. Ada organisasi di dalamnya, ada organisasi mengorganisasi misalkan ini manusia ini. Teratur manusia ini ya. Organisasinya ada, di situ ada ginjal, ada hati, ada jantung, dan semuanya itu melakukan kerjasama sehingga hidup kita ini ya. Kalau hatinya tidak sinkron dengan ginjalnya, mati kita ya. Jadi sebetulnya ruh itu, nyawa itu tidak ada ya. Ini organisasi, ini hasil organisasi menimbulkan kita bisa bergerak, jingkrak, melet-melet gitu ya. Itu adalah organisasi. Terus metabolisme itu kita bisa makan, istilahnya makan, terus kemudian mengambil makanan itu menjadi energi ya untuk organisasi itu. Organisasi perlu energi. Tumbuh bukan tumbuhan ya, tumbuh dan berkembang ya. Kita tumbuh dari bayi jadi dewasa, itu tumbuh. Berkembang itu ya itu dari goblok jadi dikit lebih pinter, terus begitu tua goblok lagi gitu ya. Banyak yang gitu ya. Terus salah satunya itu bisa beradaptasi terhadap evolusioner. Terus kemudian ciri lain adalah respon terhadap rangsang ada. Kita merespon rangsangan luar gitu ya. Tumbuhan itu bisa merespon ya, bisa merespon rangsangan. Sama, ciri-ciri hidup itu. Dan kemudian reproduksi. Kalau yang tidak ini ya tidak hidup. Ya, contoh aja. Virus itu bukan termasuk organisme hidup. Kenapa? Dia harus hidup di organisme lain. Tidak bisa dia hidup sendiri, itu tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa. Dia itu harus metabolismenya itu mengambil dari metabolisme lain. Tidak ada. Ya. Jadi ada batasan hidup itu apa? Ya itu hidup. Nah, yang dikatakan unit terkecil dalam kehidupan itu adalah sel. Ya. Hidup yang dinamakan hidup yang paling kecil itu sel. Sel itu adalah unit kehidupan terkecil. Semua organisme hidup tersusun atas sel. Ya, tersusun atas sel. Nah, organisme yang paling sederhana ya sel soliter, bakteri gitu ya. Itu sel-sel soliter. Nah, organisme yang lebih kompleks ya manusia ini selnya banyak kita ini. Ya. Sel kita banyak. Dan yang namanya saya Riu ini selnya yang mempunyai genomnya Riu itu lebih sedikit daripada bakteri yang ada di sini. Kalau bakteri ini saya usir, mati saya. Mati. Jadi yang namanya tubuhnya Riu ini, itu di situ ada bakteri dan bakterinya jauh lebih banyak daripada selnya Riu itu sendiri. 1:20. Loh ya, ini banyak bakterinya di sini. Tapi kalau bakteri itu diusir semua, langsung teksek mate besok itu. Mati. Iya, makanan kita itu perlu kita kerjasama dengan bakteri ya itu. Tapi kalau bakterinya terlalu banyak, salah satu komposisinya itu, ya sakit lagi kita. Ya. Jadi ini kerjasama yang bagus antara selnya Riu dengan bakteri-bakteri yang lain itu, sehingga ya Riu bisa ngomong, bisa ngedabrus kayak gini nih ya. Itu tiap hari. Ya, karena otak saya untuk saya ngomong itu juga disuplai dari organ-organ yang lain, yang di organ yang lain juga ada bakterinya juga gitu ya. Tapi karena bakteri itu, karena itu selnya itu lebih sederhana daripada selnya Riu ini, sel saya ini, selnya manusia, sehingga kalau di total biomasanya gitu, kalau dikumpulkan bakteri-bakteri itu ya sebesar otak aja. Ya, tapi jumlahnya itu 20 kali lebih banyak daripada sel tubuh saya sendiri ya. Itu juga organisasi ini ya. Organisasi, dan masing-masing itu tadi masing-masing itu bodoh sebetulnya. Sel ginjal itu ya, kalau sendirian nggak bisa ngapa-ngapain, dia goblok.
ya. Tapi kalau dia ngumpul beberapa sel ginjal membentuk yang namanya glomerulus dan sympaiboman, dia bisa memfiltrasi air. Airnya difiltrasi, barang-barang racunnya dibuang. Jadi pinter dia. Gitu ya. Sel hati itu juga gitu. Hati itu kalau dia itu ada makanan yang beracun gitu, dimakan racun. Tapi kalau sel hati itu sendirian, enggak bisa. Tapi kalau dia mengumpul jadi jaringan sel Kupffer, makan racun dia. Yaitu tadi yang dibilang kecerdasan yang terdistribusi atau kecerdasan gerombolan tadi itu ya. Tapi kalau di sini memang soliter orang Indonesia itu. Kalau sendirian, bisa menghabiskan miliaran rupiah. Ya, itu. Nah itu. Nah, ya yang namanya menempati setengah skala kompleksitas organisme biologi itu ya sel tadi itu. Sel itu, ya itu tadi kompleks. Padahal awalnya itu simple, sederhana banget. Seperti yang dikatakan Mas Profesor Iwan tadi itu ya. Nah, evolusi sel. Sekarang kamu ngomong kok bisa sel itu dari kompleks itu dari mana asalnya? Munculnya variasi secara acak pada kode genetik. Kode genetik ya, terjadi pada individu dan keturunan. Sama. Gini gambarannya ya. Kalau saya punya anak, anaknya tidak akan persis dengan saya. Beda. Bedanya pasti sedikit gitu ya. Sedikit. Ya hidungnya mirip, kupingnya ya ada gitu. Ya. Tapi selalu ada mutasi, ada perbedaan antara saya dengan anak saya. Itu beda pasti. Ya, sel itu pada saat dia membelah, ya secara hampir 99,99% itu sama dengan induknya. Tapi dia sudah merupakan sel yang berbeda. Karena apa? Kode genetik itu pada saat dia difotokopi itu mesti ada peluang untuk salah, ya. Dan selalu kalau salah sedikit enggak apa-apa, kalau salahnya banyak mati, gitu ya. Nah yang sedikit ini lama-lama jadi beda, sehingga yang dulunya itu bakteri yang simple sekarang ya jadi manusia, jadi wedhus, jadi sapi gitu ya. Itu semua saudara, ya, dengan nenek moyang yang sama. Jadi kalau kita makan sapi, makan saudara. Loh jangankan gitu, makan bengkoang ini saudara itu. Hanya saja itu nanti pisahnya di mana saudara dengan kita itu. Kapan kita bersepupuan sama mereka itu. Nah, seleksi dari kode genetik itu membantu individu bertahan hidup. Betul ya. Pada saat muncul variasi banyak itu membuat spesies kita itu lebih berpeluang untuk melanjutkan kehidupan. Ya. Kalau semua sama, keadaan nggak cocok, mati siji, mati bareng, ya. Mati semua, tapi begitu banyak varian, yang mati aja, kita masih ada yang banyak, masih banyak stoknya itu masih banyak, ya. Dan itu yang membuat makin lama variasi itu makin lama makin jauh dari induknya. Sehingga ya namanya kera-kera itu ada yang jadi simpanse, ada jadi gorila lama dari orang hutan jadi manusia. Ini kita kera-kera besar ini ya. Ya. Iya, kita ini primata kita ini, ya. Primata yang antara bonobo dan simpanse itu. Ganasnya itu loh ya. Ganasnya itu antara bonobo dan simpanse. Dan evolusi adalah sebuah prinsip dasar dalam biologi. Ya. Dalam 150 tahun terakhir ini, tepatnya 168 ya. 168. Itu ilmu-ilmu atau teori-teori biologi yang bisa diterima adalah teori biologi yang bisa mengadaptasi evolusi dan seleksi alam. Kalau tidak. Ya. Karena harus menjelaskan mekanismenya seleksi alam dan kesejarahan itu. Semua yang diakui. Nah, sel merupakan unit yang menyusun bagian yang paling kecil. Dimulai dengan asal mula sel di bumi. Jadi kita semua ini organisme hidup itu berasal dari satu sel. Mungkin waktu itu banyak sel ya, banyak sel-sel itu. Tapi di antara sel-sel yang sedemikian banyak, mungkin miliaran itu, hanya satu sel itu yang menjadi nenek moyang kita bersama. Nenek moyang kehidupan bumi yang di bumi yang ada sekarang ini.